Ya, Saya belum dibolehkan untuk sharing nih, masih apa? iya, eh, belum sebentar. ya? Ya, Oke. ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai acara kita hari ini. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan tentu orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali di Cafe 8 dengan ditemani narasumber yang luar biasa seperti biasanya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair atas kehadiran ini beliau tidak mau dipanggil ustadzah ya. Jadi Ibu Tias, kemudian pembina, pengurus yayasan serta teman-teman staf dari Sekolah Fitrah Semesta, Sekolah Miftahul Huda Mimha Bandung, kemudian Sekolah Darul Ihsan Islamic Boarding School atau di Banjarbaru, dan ini ada yang baru nih, Sekolah Al-Azhar Syifa Budi Surabaya, serta tentunya dari umum. Ya, mohon maaf kalau tidak ada yang tersebutkan, karena kalau nggak salah kemarin juga Al-Furqan ada yang mau ikut gitu ya. Baik, sebelum dimulai seperti biasa kami akan mengumumkan dahulu review untuk Kavi 6. Jadi Butiah Butias kami kalau di Sekolah Fitra Semesta setiap habis acara kita mengadakan review yang nanti mendapatkan eh, ya sekedar sembako untuk para. Baik, untuk Kavi 6, review untuk Kavi 6 itu alhamdulillah ini Ibu Ani ya pertama kali langsung masuk top 5 dan menjadi ranking 1, dan ini last minute tadi ngisinya. Kemudian yang kedua Ibu Ningrum, yang ketiga Ibu Seva, yang keempat Miss Nur, dan ini sudah win streak 4 kali ya Ibu Nurul, Masya Allah, semoga Barakallahu Fikum, semoga berkah. Sebetulnya Ibu Nurul dan Uma Abian ya, Ibu Nenti sama nilainya, cuma tadi yang mengisi duluan yang di peringkat 5 itu Ibu Nurul, sehingga kami memutuskan yang menempati peringkat kelima adalah Ibu Nurul. Selamat. Jangan lupa untuk pekan depan mengambil hadiahnya untuk yang Kavi 5 ya. Jangan sampai nanti salah ambil lagi. Ya. Kemudian seperti biasa sebelum kita mengenalkan narasumber kita hari ini, akan kami bacakan peraturannya. Yang pertama adalah mic-nya di mute ya supaya tidak mengganggu narasumber nanti. Kemudian yang kedua, buka kamera atau videonya tentunya jika memang internetnya lancar. Ya, kalau nggak lancar nggak apa-apa, tidak dibuka webcamnya gitu. Kemudian bagaimana nanti kalau ada pertanyaan, bisa bertanya langsung nanti lewat raise hand, nanti akan kami pilih, atau bisa lewat Japri kalau malu ya, lewat chat, atau juga bisa lewat chat secara umum. Kemudian untuk bagaimana jika ingin mengingatkan narasumber atau MC, misalnya ada suara yang tidak keluar atau mungkin ada yang mencoret-coret, bisa japri ke moderator untuk mengingatkan pembicara. Kemudian juga menjaga sopan santun ya, minta maaf misalnya kadang
ada yang tidak sengaja webcamnya terbuka sementara jilbabnya lagi dilepas gitu. Jadi mohon hati-hati dengan teknologi yang kadang kita lupa untuk menutup atau membuka. Dan presensi bagi masing-masing sekolah ya, untuk yang dari lembaga, ya, untuk yang dari Fitra Semesta nanti akan dikirim oleh Bang Ilyas. Baik, ini Ibu Tia sedang izin ke belakang sambil menunggu beliau. Saya bacakan CV beliau. Narasumber kita selalu luar biasa. Kali ini juga luar biasa ya. Nama lengkap serta gelar beliau adalah Profesor Dr. Anda Dumilah Ayuning Tias Mars ya, atau biasa dipanggil Ibu Tias Sukamto. Jadi beliau adalah adik dari narasumber kita sebelumnya. Jabatan beliau adalah Guru Besar Tetap Bidang Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, yang alamatnya bisa dicek sendiri. Kemudian beberapa pengalaman baik di dalam bidang akademis maupun hal yang lain ini dapat dibaca sendiri ya, luar biasa. Nanti kalau saya bacakan selesainya Lebaran Haji ya. Gitu. Ya, ini beberapa keanggotaan organisasi profesi beliau, juga termasuk karya ilmiah dan buku yang bisa dibaca secara langsung oleh teman-teman. Baik, apakah Ustadzah, minta maaf beliau nggak mau dipanggil Ustadzah, apakah Ibu Tia sudah kembali lagi ke tempat semula? Oh, belum ya. Ini saya multiple simpan. Hadir, saya sudah. Oh, sudah baik. Dicoba dulu, Ibu, apakah sudah bisa di-share? Kemudian juga ini Ibu sudah saya pin. Ya, Sudah terlihat? ya sudah terlihat. Tafadhol, Ibu Ya. Tias, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, mensyukuri pertemuan pagi hari ini, pada subuh. Alhamdulillah fil awal, summa alhamdulillah, ba'da dzalik alhamdulillah, ilal akhir alhamdulillah, ala kulli hal alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Mudah-mudahan ucapan tahmid menerus yang barusan kita sampaikan membuka acara di pagi ini bukan sekedar sebuah bentuk mekanik membuka acara, tetapi mudah-mudahan sungguh-sungguh kita menghayati bahwa tidak akan pernah mampu kita menghinggakan rasa syukur kita atas karunia Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu menghinggakannya. Nikmat-nikmat yang telah, yang sedang, dan insya Allah biiznillah dengan keyakinan kita akan terus Allah turunkan dan curahkan kepada kita semua. Saya Tias Dumilah Ayuning Tias. Kalau tentu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, lebih dahulu terbiasa didampingi oleh Bu Sita ya. Beliau kakak kandung saya, persis di atas saya, dan kalau sehari-hari saya memanggil beliau Kokok.
Ya, dulu waktu kecil saya tidak bisa memanggil kakak, jadi Koko, dan sampai sekarang manggilnya Koko. Jadi kalau nanti ketemu lagi dengan beliau, panggillah Bu Koko, begitu mungkin beliau terkejut kok tahu gitu ya. Ternyata ada yang bocorin adiknya. Eh, Beliau ustazah benar gitu, dan yang lain-lain ustazah benar. Saya adalah sama seperti saya adalah punya banyak keawaman dari sisi pemahaman dan nilai-nilai keislaman, sehingga saya lebih prefer dan nyaman kalau dipanggil dengan dia saja. Panitia Mas Sinyo ya, Kak Sinyo ya, menghubungi saya dan mengajukan satu tema untuk kita bahas, untuk kita dialogkan pada subuh kali ini. Itu tentang etos kerja dan bagaimana itu menjadi bagian untuk membangun profesionalisme pendidikan. Ini bukan, disclaimer dulu ya, disclaimer dan standing position. Ini bukan sebuah kuliah, bukan sebuah sesi pembelajaran formal. Ini adalah sebuah undangan kita berdialog bersama. Ini adalah sebuah kesempatan yang saya syukuri untuk kita sharing bersama, dan sama sekali jauh dari intensi untuk menggurui, sama sekali jauh dari intensi untuk menggarami laut yang sudah asin. Kalau saya pandang wajah-wajah yang ada terlihat di layar laptop saya, Bapak Ibu semua sudah asin sekali, sehingga nggak ada gunanya saya garami begitu ya. Dan juga adalah kesiaan dan susah membangunkan orang-orang yang tidak tidur. Bapak Ibu, teman-teman sekalian tidak tidur. Sehingga itulah sebabnya saya merasa bahwa saya hadir sebagai bagian untuk kita sama-sama berdialog sebagai proses adult learning, proses andragogi, proses pembelajaran orang dewasa bersama-sama. We learn each other, kita bersama-sama saling belajar. Saya pernah mempelajari itu tentang how to learn dan membangun learning environment secara formal. Dulu sekali saya pernah ambil S3 di UNJ untuk manajemen pendidikan. Ingin belajar aja, nggak saya selesaikan disertasinya. Saya selesaikan disertasi saya, doktoral saya di bidang saya. Tapi waktu itu saya ingin belajar, karena sekunder saya belajar dari Prof. Tilar, HR Tilar, kemudian Prof. Koni Semiawan, dan selain itu memang sudah itu saya juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dari John Hopkins University, J.H. Spigo, untuk mempelajari learn how to learn, belajar tentang bagaimana cara belajar. Dan kita disebut sebagai pembelajaran orang dewasa yang sama-sama kita saling involved. Mungkin itu pengantar dari saya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya mengapresiasi Masya Allah Ahad ba'da subuh gitu ya, berkumpul bersama untuk membahas bukan pagi ini sarapan apa, bubur ayam, mazhab diaduk atau tidak diaduk, atau lontong sayur pakai tahu atau pakai telur gitu ya, tetapi hal yang berat sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mau protes, silakan protes pada Kak Sinyo ya, karena pagi-pagi mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama membahas tentang ini. Jadi apresiasi, dan saya meyakini urgensi pertemuan kali ini untuk ujungnya insya Allah menguatkan dan membangun profesionalisme dalam dunia pendidikan. Oke. Adult learning, andragogi itu tidak akan terwujud kecuali dengan memberi ruang besar untuk involvement. Karena itu sejak awal kita belajar bersama, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk mari menetapkan apa norm, valuing, basic nilai-nilai, norm, mandat gitu yang ada yang berakar. Nah, saya punya sebuah ajakan kepada Bapak Ibu untuk memilih di antara ini. Saya sudah siapkan. Jadi ini untuk kalau ada disediakan fitur dalam Zoom ini untuk kita chat room, maka mubazir kalau tidak digunakan. Dan kan dalam ajaran Islam tidak disukai mubazir, jadi saya memanfaatkan dengan selama proses kita berinteraksi, berdialog, silahkan Bapak Ibu boleh komen apa saja, menambahkan, mengoreksi, menyatakan ketidaksetujuan dengan memanfaatkan chat room. Dan itulah bagian sekali lagi andragogi. Nah, di sisi lain juga saya memanfaatkan untuk Bapak Ibu menulis dari apa yang hendak saya tayangkan. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Ya, ada tentang value, tentang nilai-nilai, tentang hal yang mari kita mencoba membayangkan
mohon maaf Kak Sinyo, tadi selain Fitrah Semesta ternyata ada beberapa sekolah lain, mohon kemudian diambil dalam konteks lembaga, institusi, organisasi ibu bapak semua, karena saya baru mendapatkan infonya. Maka pilihlah nilai-nilai preferensi pribadi Bapak Ibu sekalian, apa nilai yang gue banget gitu, nilai yang menurut teman-teman Bapak Ibu adalah inilah nilai yang akan saya tetapkan sebagai nilai pijakan saya, melekat pada diri saya, tapi juga kemudian memilih not just personal value tetapi organizational atau institutional value, atau nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi dari tempat di mana Bapak Ibu sekalian. Ini ada Bapak Ibu boleh menambahkan, saya punya nilai tapi belum tercantum di sini, boleh tambahkan, tulis gitu. Tapi saya hendak pertama kali meminta Ibu Bapak menuliskan di dalam chat room 5 highest value, 5 value nilai-nilai ya, poin-poin yang dianggap tertinggi kalau diminta memilih 5. Apakah responsif, kompetensi, kebersamaan, komitmen, keadilan, kejujuran, kesetiaan, kepedulian, keterbukaan, komunikatif, keberanian, profesionalisme, kemandirian, visioner, banyak nih saya tuliskan, integritas, ketulusan, pluralistik, kesungguhan, asas manfaat atau benefit, profit, asas keuntungan, kebahagiaan, kesejahteraan, kebenaran, empati, love. Silakan teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah memilih 5 dan menuliskan di chat room. 5 nilai yang Bapak Ibu merasa bahwa inilah nilai yang saya yakini, nilai yang sesuai dengan apa yang akan saya pegang, atau pula nilai yang bukan kita, tetapi nilai yang menurut Bapak Ibu harus ada di organisasi kita, kudu melekat di institusi pendidikan kita. Silakan, saya menanti Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian untuk menuliskannya. Oh, subhanallah, Kak Sinyo sudah lebih awal. Juaranya Kak Sinyo nih. Kejujuran, komunikatif, profesionalisme, kebahagiaan, kesejahteraan. Saya undang Ibu Bapak sekalian untuk menuliskan. Ada Mimha Gania Saribanon, ada Nur Hidayah yang terlihat nih di depan saya. Silakan teman-teman. Enggak 5 menulis. ya, 5 ya, jangan cuma 1. Ya, jadi Bu Yanti bisa nunggu sampai 5 baru diklik send-nya. Kompetensi, kejujuran komunikatif, ketulusan, sincere, kebahagiaan, responsif, kebahagiaan, empati, kesejahteraan, komunikatif. Wah, ada Dokter Dida ternyata. Saya baru baca. Ada komitmen, integritas, kebahagiaan, kemudian dan seterusnya. Kemudian silakan Ibu Bapak untuk menambahkan. Saya tunggu 1-2 menit lagi karena akan terus bergerak nih. Ya, akan terus bergerak ketika Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah telah menuliskan 5 ya yang dianggap penting untuk menjadi nilai gue banget gitu atau nilai organisasi institusi pendidikan kita, maka bayangkan bahwa kita harus mengabstraksi, memerasnya, benar-benar mencari yang lebih kental, yaitu dengan hanya memilih 4, ada 1 yang akan harus di drop. Kalau tadi 5, Ibu Bapak sekalian, maka sekarang diminta untuk menulis hanya 4. Mana akan tetap kita bawa, tidak akan kita tinggalkan, dan mana yang menurut Ibu Bapak, teman-teman sekalian akan ditinggalkan. Dari 5 itu hanya dibolehkan memilih 4. Silakan. Apa yang ditinggal? Kak Sinyo, apa yang ditinggal untuk mengejar tetap 4? Kesejahteraan. Kesejahteraan. Jadi nggak penting kesejahteraannya, lebih penting yang lainnya. Oke. Didengar ini sama ownernya. Oke. Baik, yang lain Ibu Bapak sekalian, teman-teman, saya undang untuk dari 5 jadi 4. Kemudian, ini Dokter Dida di drop apa nih yang dihilangkan? Oke. Kemudian Ibu Fitra, komitmen, integritas, profesional, komunikatif, kejujuran, keterbukaan. Saya kejar lagi sekarang bahwa kita ternyata harus kemudian sungguh-sungguh mengabstraksi, merenungkan, mendialogkan untuk lebih substantif mengejar only 3. Hanya 3. Ya,
three highest value, 3 nilai yang dianggap tertinggi, aspirasi, highest aspiration, dia bukan cuma sekedar nilai tapi jadi aspirasi kita. Silakan kalau sekarang diminta hanya memilih 3. Ya. Mana yang kemudian akan diperas, mana aspirasi yang akan tetap dipertahankan, mana nilai yang akan dipertahankan, dan mana yang kemudian akhirnya di drop, dikurangi. Silakan. Ada kompetensi, kejujuran, kebahagiaan, kejujuran komunikatif, profesionalisme, kejujuran tanggung jawab, visioner, integrity, komitmen, caring. Menarik nih kalau saat melihat ada cukup banyak yang sama, tapi ada muncul hal-hal yang berbeda yang dipilih ditetapkan oleh teman-teman, orang per orang, individu yang tidak sama dengan yang lain. Nah, sekarang saya mau mengejar sungguh-sungguh krim terkental dari santannya, krim terkental dari susu, ya, induk susunya apa kita nyebutnya tuh yang jadi ini adalah kalau diminta kita hanya menetapkan satu saja. Silahkan. Kalau satu, apakah itu? Empati, integritas, kejujuran, keterbukaan, kebahagiaan. Ada beberapa kebahagiaan, ada satu saat ini keterbukaan, ada Hendra Gunawan, kejujuran dipilih oleh beberapa orang, komitmen dipilih, ada empati yang berbeda nih, empati, komitmen, keterbukaan, kejujuran beberapa, kebahagiaan beberapa. Baik. Apa yang bisa kita diskusikan atas pilihan-pilihan ini? Boleh kirim chat, boleh menyampaikan dengan verbal, silakan kita berdialog. Misalnya kalau saya mau agak usil dengan mengatakan yang penting bahagia, nggak harus jujur gitu. Gimana tuh misalnya? Ini provokasi saya misalnya. Kalau ada yang memilih kebahagiaan dan mendrop ini apakah itu? Tetapi yang lain ada juga keterbukaan nomor satunya. Atau ada yang menetapkan empati. Kalau kita mau membuat provoking gitu, ngeledak usil misalnya yang bilang apakah yang empati saja nomor satu dan tidak harus berpikir soal nggak apa-apa nggak bahagia yang penting saya empati terus pada orang. Silakan ibu bapak, saya undang untuk komentar, saya undang untuk kita berdialog di awal ini. Kenapa ini ditanyakan di awal, kan ada kaitannya dengan how to develop strategic planning untuk pursue profesionalisme dalam dunia pendidikan. Silakan. Kejujuran, kebahagiaan salah satu sumber kebahagiaan, keterbukaan. Jujur itu jadi kemudian membuat kebahagiaan, keterbukaan. Baik. Yang lain ada yang mau menyampaikan kenapa memilih empati? Siapa yang memilih empati? Dan apakah berarti kemudian kita sangat terus-menerus berempati sehingga bahkan kadang-kadang harus mengorbankan kebahagiaan begitu, atau seperti apa? Silakan yang menulis empati, siapa yang menulis kemudian lainnya komitmen, silakan. Kejujuran salah satu sumber ketenangan kebahagiaan. Bu Nuraini menulis dengan bagus sekali bahwa termasuk Sami Mimha, Sami mungkin singkatan, kejujuran fondasi utama seorang muslim. Jadi artinya di dalam konteks kejujuran, di dalamnya ya terrefleksi bagaimana kemudian munculnya ketenangan dan kebahagiaan. Baik, ada lagi termasuk yang empati. Ini menarik, satu-satunya, it's the only one yang memilih empati sebagai ini. Sang empunya empati. Kalau mau menuliskan boleh. Kemudian Gania Saribana mengatakan kalau memilih komitmen, kalau manusia berkomitmen kepada dirinya dan juga kepada Robnya, dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Masya Allah, subhanallah ya. Makanya saya bilang yang lain di sini para ustazah, saya bukan. Ini jawaban-jawaban para ustadz dan ustazah. Keterbukaan ini juga nih Pak Ade Hendra Gunawan satu-satunya memilih keterbukaan Pak, ya, dan disebut kunci dari komunikasi yang efektif. Tapi orang akan misalnya tadi men-challenge, kalau gitu tidak mengapa kemudian tidak memilih yang soal kebahagiaan dan kejujuran, yang penting terbuka, begitu Pak Ade Hendra, gitu ya, itu poinnya.
Kebahagiaanlah perasaan yang dapat jika seseorang sudah mampu menjadi individu yang komit dan berintegritas serta bersikap sebagai insan kamil. Ini jawaban lengkap seorang dokter, dokter Dida. Baik. Jujur menunjukkan kebaikan, integritas di dalamnya terdapat kualitas yang mengandung, Masya Allah. Jadi ini bukan tentang benar atau salah, Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana kemudian ternyata variasi personal preferensi dalam menetapkan values-nya sesungguhnya kemudian menjadi memberi ruang untuk melihat pengintegrasian dari berbagai pilihan dan mengubah kata personal vision, personal value menjadi share value. Karena sebetulnya tidak sedang mengatakan, oh berbeda yang memilih keterbukaan, empati dengan makna kejujuran atau kebahagiaan. Karena akan ada yang mengatakan keterbukaan, komunikasi efektif. Kalau efektif means kemudian tidak ada kemudian yang disembunyikan dan kejujuran. Dan itu juga di dalamnya ada nuansa empati. Ada banyak yang kita bisa dialogkan untuk mengatakan bahwa ada ruang mengubah dari kata personal menjadi share. Kalau tadi adalah pilihan personal value ya 5, 4, 3 hingga 1, maka ketika satunya pun berbeda sesungguhnya kita bisa memberi ruang dialog ya untuk menunjukkan di mana keterkaitannya sehingga menjadi share ya, tidak lagi personal value tetapi menjadi share value atau kemudian share vision. Itu poinnya. Jadi mana yang berharga kemudian ditetapkan sebagai kata share. Bukan sekedar tulisan deretan nilai-nilai atau sentence yang baik sebagai visi, tetapi yang paling berharga yang diembankan adalah kata share. Ya, itu poin yang mengawali. Dan sekarang kemudian saya akan mengajak Bapak Ibu teman-teman untuk kalau tadi kita bicara tentang value, tentang norm, tentang visi, ideal condition that we really want to create, kondisi ideal yang kita ingin itu terwujud untuk institusi pendidikan kita, untuk lembaga kita, untuk organisasi kita, maka sekarang back to the reality, earthing, down to earth. Mari lihat current situation, mari lihat strategic issue, mari lihat permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saya undang Bapak Ibu untuk menetapkan 5 saja karena tidak semua hal bisa diselesaikan pada waktu yang sama, pada satu waktu. Kita punya limited resources, ya. Maka saya undang Bapak Ibu memilih 5 permasalahan dalam pendidikan Indonesia yang dianggap sangat signifikan, sangat bermakna. Saya undang Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah untuk menuliskan kembali di chat. Terima kasih Bapak Ibu yang tetap menuliskan termasuk Masya Allah ya sudah langsung mengutipkan hadis riwayat Bukhari, Masya Allah ya, wajib atasmu berlaku jujur karena kejujuran membawa kebaikan, kebaikan membawa ke surga, seorang yang selalu jujur memiliki akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang Masya Allah. Alhamdulillah semua, terima kasih. Nah sekarang kita menuliskan 5 permasalahan, 5 keprihatinan, 5 concern kita, 5 isu apapun tuh, boleh isu disebutnya, boleh masalah, keprihatinan, concern apapun, memilih untuk 5 Ibu Bapak sekalian. Kak Sinyo mau pertama kali? Oh, juaranya Gania Saribanon. Masih bukan, tetap masih yang tadi ya, Gania Saribanon yang awal tadi, sorry. Ke lem lagi. Baik, ganti kurikulum, cheating di mana-mana, rendahnya profesionalisme. Baik, terima kasih. Kemudian siapa lagi? Saya undang. Nggak apa-apa deh kalau begitu dari 5 nanti juga tahu polanya habis 5 diperas juga. Tapi juga isunya, terima kasih. Jadi terima kasih Ibu Gania Saribanon mengatakan itu isunya, isu tentang, terima kasih sekali. Karena saya pikir tadi keklik lagi. Baik, terima kasih bahwa poinnya adalah tentang komitmen, ya tetap tentang kejujuran, tentang komunikasi antara semua insan yang terlibat dalam pendidikan, kemudian seterusnya. Terima kasih Ibu Gania sudah menuliskan isunya. Baik, sekarang seperti tadi nih ya, jadi
sudah tahu nih, dari 5 saya minta kemudian menjadi tadinya 4, oke 3 saja deh gitu. Sekarang karena we have only very limited ya resources. Nah, ini ada masih 5 nih, Dokter Dida. Kualitas SDM, keterbatasan resources, kurang pemerataan, outside problem, misalnya dunia maya, dan kerjasama dengan orang tua. Ada 5. Kurikulum yang tidak relevan, ini definitif sekali disampaikan oleh Pak Ade Hendra Gunawan, kesenjangan pendidikan antar daerah, kemiskinan, dan pengangguran setelah lulus. Ya, pengangguran terdidik masih menjadi angka dan proporsi yang sangat memprihatinkan. Sistem pendidikan, kualitas SDM, peran orang tua, rendahnya literasi. Ini banyak sekali poin yang disampaikan dan itu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu memiliki sense of belonging terhadap situasi pendidikan, memiliki ownership terhadap situasi pendidikan dan tahu benar tentang data-data yang ada. Kalau mau di Pras 3, kualitas SDM, outside problem, dan kerjasama orang tua. Baik, sekarang dari 3 saya kembali meminta 1 yang dianggap kemudian paling menunjukkan magnitude the problem, yang paling apapun Bapak Ibu sekalian sebut, paling menimbulkan keprihatinan, paling menjadi prioritas dalam upaya untuk hendak ditangani dan sebagainya. Kualitas lulusan, kualitas SDM tidak profesional di segala lini. Baik, silahkan ada yang menambahkan SDM. Ini banyak mengacu, ini mengingatkan man behind the gun ya, tentang pentingnya SDM di balik segala sarana prasarana. Degannya bukan degan kelapa muda ya, man behind the gun gitu ya. Itu kalau Ramadan dikejar. Kualitas SDM ini menunjukkan firm fokus Ibu Bapak sekalian mengarah pada hal yang nampak menuju pada satu titik. Kurangnya komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan. Ya, kualitas SDM diberi bingkai konteks yang lebih luas oleh Ibu Gania pada konteks sistemnya. Dan sistem itu adalah sebuah refleksi dari bagaimana komitmen. Ada menyebut sistem pendidikan. Apakah ini hal yang berbeda? Seperti tadi kita akan bisa melihat keterkaitannya. Ya, komitmen politik pemerintah yang memunculkan governansi yang baik, yang good ya dalam pendidikan, misalnya menjadi bentuk yang kuat untuk membangun sistem pendidikan, dan kemudian salah satu yang dibangun tentu SDM. Itu semua kembali sedang mengatakan ketika tadi dipandang oleh Ibu Bapak sebagai personal problem dalam perspektif individual, maka sekarang kita bisa menyepakati apa yang dipandang oleh kita menjadi share problem. Sekali lagi kata individu, pandangan orang per orang, perseptif orang per orang sekarang menjadi sesuatu yang bisa dicarikan titik temu. Mengapa demikian? Mengapa menjadi penting kata share? Ya, karena itu akan menjadi dasar setting priority untuk bergerak membangun dan sebagainya. Sebab kemudian ada keterlibatan, ada keterundangan, ada hal yang kemudian menjadi concern bersama sehingga bergerak dan melangkahnya bersama sebagai collective action misalnya, menjadi angsa bersama. Ibu Bapak sekalian, mengapa kita mengawali dengan mendiskusikan, mendialogkan, memikirkan, merenungkan personal value masing-masing, personal vision masing-masing, lalu kemudian membandingkan dengan yang lain untuk menggeser, mengubah maknanya menjadi share, ya, dan pula kemudian back to the realities, hal-hal yang indah yang kita harapkan, the highest aspiration yang menjadi visi itu, kita tarik dengan kondisi melihat ke buminya, menjejakkan kaki kita di tanah dengan melihat current problem. Ya, karena kita sedang membincang untuk apa yang kita bisa lakukan bersama untuk membangun profesionalisme dalam dunia pendidikan. Dan salah satunya adalah keterundangan orang per orang SDM dengan penguatan etos kerjanya. Kurang lebih arah diskusi kita ke arah sana. Ya. Karena kalau sedang membangun, kita tidak pernah membangun dengan mengair begitu saja. Sebuah rumah dibangun sudah difahami bahwa diawali dengan fondasinya.
Tidak mungkin seseorang kemudian meletakkan begitu saja, memegangi tiang dan di atasnya diletakkan misalnya seng-seng atau plastik awning untuk mengatakan ini jadi atap kami. Pasti kemudian mengawali dengan semua tahu step by step-nya dengan membuat fondasi. Sesungguhnya kita sedang membincang tadi apa yang menjadi harapan kita tentang komitmen, tentang kejujuran, tentang integritas, hal-hal yang tadi memunculkan kebahagiaan dan seterusnya, kesejahteraan. Tetapi kemudian kita juga tahu bahwa pada konteks situasi saat ini, kondisi saat ini, ada current reality, ada kondisi realitas yang belum sepenuhnya sama dengan yang diharapkan. Dan ketika terjadi antara situasi yang jadi harapan, the highest aspiration kita as a vision sebagai visi, dengan kondisi kita saat sekarang, disitulah perannya kita membangun dengan membuat perencanaan. Perencanaan yang menjadi dasar untuk mentransformasi nilai-nilai tertinggi yang kita harapkan terwujud tadi, visi tadi menjadi action to achieve it. Jadi transforming vision into action. Mentransformasi visi ya yang indah-indah tadi, yang menggerakkan kita tadi untuk memegangnya menjadi aksi. Kalau ada yang Masya Allah Subhanallah meletakkan, mengutipkan hadis riwayat Bukhari tentang kejujuran, kita ingin bahwa kita sebagai fondasi muslim punya kejujuran. Dan semua apalagi insan yang bergerak dalam institusi pendidikan, karena menjadi bara api yang terus akan menyalakan upaya dan ikhtiar untuk membuat Indonesia menjadi jujur. Tapi poinnya adalah nanti kita akan lihat ada banyak situasi yang memprihatinkan bahkan di sistem pendidikan untuk mengatakan kejujuran menjadi barang langka di beberapa situasi gitu. Kejujuran menjadi harga mahal sekali untuk dimiliki. Dan untuk itulah kemudian kita sedang berdiskusi tentang bagaimana membangun profesionalisme yang di dalamnya ada karakteristik misalnya kejujuran, ya, dan itu pangkalnya pada SDM, dan di antara SDM adalah etos kerja. Jadi bagaimana vision tersebut tertransformasi menjadi action to achieve it. Dan itu berawal dari kata planning. Karena apa? If you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal dalam merencanakan, sama halnya kita sedang merencanakan kegagalan. Dan kalau ngomong strategic planning, gaya aja pakai bahasa Inggris gitu ya, pakai soal keren-keren. Padahal kita tidak bicara hal yang baru. Ini adalah ajaran Islam. Ini adalah sesuatu yang telah dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Ini adalah kisah para kenabi di zaman kenabian gitu ya. Kita akan mengingat surah Al-Hasyr ayat 18, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya, ada penggalannya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia siapkan untuk hari esok, godan, ya, could be 5 years later, 5 tahun dari sekarang, atau bahkan hari sesudah dunia fana ini berakhir, sudah kiamat. Jadi apa yang telah disiapkan? Jadi kita sudah punya basic yang sangat kuat. Secara sederhana, dalam peperangan misalnya bagaimana mengukur kekuatan musuh kaum Quraisy pada waktu itu dengan bertanya, Rasulullah SAW bertanya berapa unta yang disembelih, berapa domba yang disembelih untuk memperkirakan itu, atau mengais-ngais kotoran unta untuk melihat ada biji-biji kurma dan tahu dari mana, karena katanya kurma Makkah dengan kurma Madinah berbeda. Atau pula di masa Nabi Yusuf alaihi salam, pada saat beliau di penjara, beliau kemudian tidak saja berhasil keluar dari penjara, tetapi ditetapkan sebagai wazir, sebagai menteri, karena memiliki kapasitas membuat planning saat terjadi paceklik. Dengan mempertimbangkan fast moving-nya, slow moving, apa yang cepat, ya, apa yang kemudian lambat, sehingga harus dalam 7 tahun harus ada ini, seperti dan sebagainya. Itu sesuatu yang bukan yang baru. Kita semua sudah tahu. Jadi dengan demikian secara sederhana, kita sedang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, menyebut membangun profesionalisme dunia pendidikan itu artinya kita merencanakan untuk membentuk sesuatu, ya, memperbaiki, dan ada 3 key question. Ini kayak tagline-nya minuman teh, ya. Kalau saya nyebut juga akhirnya karena supaya paling cepat teh botol, saya tidak di-endorse oleh teh botol, tapi itu mengatakan apapun makanannya, teh botol minumannya.
Jadi kalau bikin perencanaan ada banyak formula, tapi sederhananya dia answering, menjawab three key question, 3 pertanyaan kunci. Kita di mana? Ya, kita mau kemana? Ya, dan gimana cara nyampainya? Sesederhana itu. Ya. Jadi al-an aina nahnu gitu ya. Kalau belajar bahasa Arab dikit gitu, misalnya dengan kapasitas kita ada di mana? Kalau boleh pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang gitu ya. Bahasa Palembang, bahasa Sasak dan sebagainya. Lalu kita mau kemana? Ila aina gitu. Dan kemudian kaifa, how do we get from here to there? Gimana caranya dari sini sampai ke sana? Jadi karenanya tadi kita bertanya tentang value, tentang kondisi sekarang, dan ini adalah menjadi penjembatan antara Bapak Ibu berada di institusi pendidikan, di mana Bapak Ibu berkiprah, terlibat, berjuang, ya, dan kemudian menunaikan amanah bakti sebagai insan pendidikan, dengan harapan yang hendak diraih ya, untuk organisasi lembaga Bapak Ibu sekalian, bahkan untuk konteks besar Indonesia. Dan bridgingnya adalah strategic planning, membuat renstra. Itulah upaya kita untuk membuat membangunnya. Karena dengan tahu itu kita akan membuat, tadi saya sudah sebutkan, setting priority. Nggak bisa semua hal dikerjakan saat ini. Mau nggak mau nih perjuangan panjang, it's not a project at all, ini bukan sebuah project singkat, tapi a journey, perjalanan, even a long journey, perjalanan yang panjang ya seumur hidup kita. Dan kemudian bagaimana membuatnya menjadi selaras dengan, kalau kita meyakini tadi kejujuran nggak bisa ditawar karena dari nilai, kebahagiaan juga terjadi, maka kita akan bergerak membuat prioritas dalam apa yang akan dilakukan, membuat program, kegiatan, ya, rencana yang selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini, dan dia menjadi driving force. Sebab Bapak Ibu lihat slide ini, saya tanya, where is 8? Di mana angka 8? Gampang banget semua bilang, ya inilah angka 8. Kan gitu ya, semua akan mengatakan ini angka 8. Tetapi masalahnya kita tidak pernah berada dalam situasi yang sangat sederhana, hanya punya satu angka 8. Kalau saya ganti slide-nya dan bertanya, where is 8? Di mana angka 8? It takes time, butuh waktu untuk menemukan finally, oh ini angka 8. Bahkan kita bisa mendebatkan, kita bisa membuat kesepakatan yang disebut sebagai angka 8, apakah angka 8 tunggal atau setiap komponen angka 8 di dalam 83, di dalam 38, di 86. Itu poinnya. Bapak Ibu memilih ada sekian nilai, yang satu sama lain ada yang berbeda. Bapak Ibu menetapkan sekian problem dari 54, yang dari 54, 3, satunya bisa berbeda-beda. Disitulah kemudian kembali menegaskan setting priority akan ditetapkan dengan melihat ya berbasis data. Jadi 8 itu adalah anggap seperti permasalahan. Kita punya banyak permasalahan sehingga harus diprioritaskan yang mana. Kita mau sungguh-sungguh mengejar angka 8 yang kita selesai, atau kita sedang mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling harus diutamakan adalah ya nilai tertinggi dengan mengandung angka 8 di 86. Kalau 86 diselesaikan, semua yang ada komponen 8 termasuk si angka 8 tunggal bisa selesai. Misalnya gitu ya. Itu poin-poin yang menjadi strategic thinking untuk mendevelop, membangun dan merencanakan untuk membangun. Bapak Ibu saya undang selalu untuk berinteraksi, untuk menuliskan, untuk boleh protes, boleh tidak setuju, kita biasa saja untuk berdialog. Tetapi ini poinnya, kita di mana, kita mau kemana, dan bagaimana melakukannya. Dengan tahapan bikin analisis situasi dengan pendekatan sistem, menetapkan tujuan dalam 5 tahun ke depan, ya Fitrah Semesta mau jadi apa, mau meraih apa. Dan kalau itu sudah ditetapkan dan kita melihat gap antara kita saat ini, Fitrah Semesta, mohon maaf bagi yang tidak saya sebutkan, nanti kalau kasihnya menuliskan kembali di chatroom saya bacakan, tetapi yang di kepala saya baru satu, jadi tidak mengurangi hormat dan doa saya untuk semua lembaga di mana Bapak Ibu hadir, termasuk tadi saya dengar dari Bandung. Tapi poinnya tadi, analisis situasi, menetapkan tujuan, dan strategizing. Itu poin yang akan kita bangun sehingga kita akan tahu bahwa kalau ditanya where are we today, ya Allah, ini yang terdekat nih Bapak Ibu sekalian, begitu menyebut UTBK ini yang muncul. Ya kan? Dengan cara yang makin canggih, terorganize gitu, terorganisasi, kemudian menggunakan teknologi sampai kemudian ada seperti itu misalnya.
ini keprihatinan sangat ya yang menunjukkan apa namanya current situation ya. Dan kalau kita menambah misalnya ada berita-berita keprihatinan, ada soal kekerasan, ada soal dan sebagainya, ada banyak deretan sehingga tadi Bapak Ibu punya pandangan yang beda-beda. Ada outside problem, kemudian ada kualitas SDM, ada komitmen dan seterusnya. Ini gambaran-gambaran saling serang, ada luka panah. Kalau luka panah berarti bawa loh, ya, ada bawa bom molotov berarti disiapkan loh, dan sebagainya. Itu poin-poin untuk mengatakan Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau dengan melihat situasi itu, kita kemudian akan tahu dengan kondisi kita sekarang, kita mau kemana di dalam sekian tahun mendatang. Ya, kita akan menetapkan tujuan, kita akan memunculkan kalau bahasa akreditasi, Bapak Ibu sekalian, saya akreditasi tapi untuk universitas, untuk LAMPTKes dan PT, kita akan melihat dari visi itu turun jadi misi, tujuan, dan sasaran, dan kemudian valuing nilai-nilai mendasari, misalnya seperti itu. Jadi itu poin-poin yang apa namanya kita tahu begitu kita mau kemana nilai-nilai Islam tadi terima kasih telah dituliskan tentang hadis Bukhari misalnya. Kita juga tahu ada makosid syariah, ada 5 prinsip yang kemudian menjadi pijakan kita bahwa pendidikan itu untuk menjaga hifzun ad-din, untuk menjaga nafas, untuk menjaga kewarasan insaniah, akal, nasl keturunan agar tidak terjadi lost generation, untuk kemudian mal misalnya. Itu Bapak Ibu sudah tahu, itu sebabnya saya berulang bilang makasihnya, saya bukan ustazah gitu. Bapak Ibu yang ustadz dan ustazah, ini saya tidak hendak menggarami. Tapi konteksnya Indonesia, kita berada di negeri yang amat sangat kita syukuri sebagai karunia Allah, ya. Sebuah negara kepulauan yang dari undang-undang ditetapkan saat ini Indonesia punya 17.508 pulau. Pulau besar disebut pulau utama, pulau besar, pulau sedang, pulau kecil, dan pulau-pulau yang sangat kecil. Sekaya itu Indonesia dengan berapa provinsi Bapak Ibu sekalian saat ini? Ayo, 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 berapa provinsi? Saya undang. Nanti kalau yang paling cepat dan benar akan diberi hadiah oleh panitia. Walah, enak banget ya, Bu Tias ya, gitu. Silakan, ada berapa provinsi dan apa provinsi terakhir? Beberapa provinsi terakhir. Oleh, ayo saya undang Bapak Ibu sekalian. Adakah? Ada yang jawab nih? Coba lihat. Oh, Masya Allah, optimis sekali yang pertama menjawab Pak Muhammad Ajib Fadil. Ini visioner. Pak Muhammad Ajib mengatakan nanti sebentar lagi 40 gitu ya. Optimis itu visioner. Ada yang Masya Allah sangat banyak mengenang mungkin masa lalu ya, teringat masih 34 Seva misalnya gitu ya. Jadi ada yang optimis, ada yang lalu ada yang menyebut kalau Papua sudah ada sejak dulu, sekarang ada tambahannya, ada Papua Tengah, ada Papua Pegunungan, kan apa dan sebagainya ya. Jadi silahkan nanti ada 39 itu agak mirip ya, nambah 1 Masya Allah ya. Baik ya, nanti Kak Sinyo lihat yang mana yang benar. Saya serahkan pada Kak Sinyo. Baik, Bapak Ibu sekalian, di negeri ini kita juga dengan kepemerintahan yang baru mau tidak mau kan di dalam kita akan perlu mewujudkan, dulu disebutnya nawacita, sekarang astacita, lalu ada konteks berdaulat maju, ada Indonesia Emas 2045. Hal seperti itu sesungguhnya menguatkan konteks keyakinan kita sebagai Muslim. Kita sudah punya valuing keimanan kita, keislaman kita. Tapi dalam konteks real saat ini sebagai sebuah regulasi, sebagai sistem bertata negara, ada formalnya. Dan itu menjadi bagian yang menyelaraskan dengan nilai keyakinan kita. Ya, saya selalu memposisikan seperti itu. Kalau saya mau cerita, saya banyak sekali ke pelosok-pelosok, belum lama, 10 hari atau belum sampai 2 pekan lalu mungkin, saya ke Papua Tengah, ke Nabire dari Jayapura 1 jam lebih lagi 20 menit menuju di situ ada Mimika, ada wilayah-wilayah Papua Bintang, pegunungan dan sebagainya yang Intan Jaya dan sebagainya masih banyak konflik. Ya, saya sedang menyampaikan saja bahwa ketika menyampaikan seperti itu tentu akan membawa dari Kabinet Merah Putih dengan Astacita 8 dan sebagainya. Dan ini bukan hal yang baru. Ketika di masa pemerintahannya Presiden sebelumnya, misalnya Pak Jokowi, maka saya akan menyebut
nawacita. Saya datang ke daerah namanya Kepulauan Sebatik. Kepulauan Sebatik itu ada satu rumah depannya Indonesia, dari ruang makan sampai ke dapur udah Malaysia. Kalau saya turun dari belakang lewat pintu ke belakang ada jembatan kecil ya yang kemudian mengairi kayak selokan kecil itu, maka tinggal nyebrang saya sudah ke negerinya Upin Ipin dan bisa mungkin ketemu sama Kak Ros misalnya gitu ya. Seperti itu, sedekat itu. Dan kalau mau orang mencari pelayanan kesehatan, mereka akan kemudian boleh membuat pilihan dan jauh lebih mudah justru ke Malaysia. Karena kalau tidak, ke bawah kenunukannya harus naik perahu kecil dan sebagainya. Untuk mengatakan itu adalah keprihatinan yang kemudian dengan situasi kepemerintahan dan sebagainya adalah prinsip ya untuk menyelaraskan dengan perjuangan kita, dengan perjuangan keberpihakan itu ada nilai-nilai akar Islam dan iman kita. Intinya, kalau tadi kita prihatin kok ada yang tawuran, kalau kita prihatin kok kemudian ada yang melakukan kecurangan, itu bukan ujuk-ujuk. Ini bahasa gado-gado, ada English, ada Jawa, ada dan sebagainya. There is no ujuk-ujuk situation as a output atau bahkan outcome dan sebagainya. Pasti ada bersebabnya. Pasti output tersebut ditentukan oleh prosesnya. Pasti prosesnya dipengaruhi oleh inputnya, tadi SDM-nya, ketersediaan sarana prasarana, alokasi sumber daya, dan seterusnya. Kita melihat dalam systemic approach dengan pendekatan sistem dari input, proses, output, bahkan sampai outcome dan impact. Itu yang mengatakan. Sehingga kalau menyebut etos kerja, kita akan ingat etos yang dimiliki oleh para profesional dengan profesi masing-masing. Dan sekali lagi ini adalah tidak ujug, selalu ada nilai-nilai yang mendasari. Wa qul i'mal fasayarallah, bekerjalah kamu dan Allah akan melihat, dan Rasul dan orang yang beriman, itu perintahnya, ya. Dan semua ternyata menunjukkan bahwa para nabi pun punya profesi. Ada petani, ada Nabi Nazar ahli kayu, ada pedagang, ada Nabi Idris yang pertama kali membuat penulisan, ya beliau menjahit, menemukan itu beliau, ya. Nabi Sulaiman dan seterusnya. Nabi Muhammad penggembala, ya, selain pedagang. Jadi sebetulnya etos kerja, ya, etos terbaik, mengerahkan hal terbaik untuk pekerjaannya adalah bentuk profesionalisme. Ya, jadi kata etos kerja adalah bentuk ya memberikan terbaik, dan itu kan juga kita sudah sangat hafal. Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah telah menetapkan kebaikan, ya, the best, ya. Dia bentuk bentuk tertinggi kan, bukan bentuk lebih, tetapi bentuk tertinggi adalah yang lebih baik. Dan karenanya kita akan kembali ingat basic value tentang positioning kita sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga kalau tadi prihatin kualitas SDM, kualitas lulusan, kok Masya Allah, mau menempuh pendidikan lebih tinggi, mau masuk perguruan tinggi, tapi masuknya dengan menghalalkan berbagai cara yang tidak jujur, bahkan mengorganisasi, menyiapkan, merencanakan untuk mensukseskan ketidakjujurannya, ya, dengan mencari siapa yang bisa membantu, dengan menabung uang untuk memberikan dan membayar dan sebagainya. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak ujuk-ujuk, saya sebut katakan. Quality ditentukan oleh bagaimana dalam proses bersistem pendidikan tersebut kita profesional, ditentukan oleh inputnya tentang kompetensi, dan kata yang melekat adalah kita semua learner. Ya, long life, pembelajar seumur hidup, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Tanpa itu kita tidak akan bisa mengemban amanah yang sangat berat. Ini tentu saja Bapak Ibu sudah ketahui, dan karenanya saya cuma mengingatkan kembali dan mengkonfirmasi. Sehingga kalau saya belum ganti, ini adalah pada higher education, pada konteks perguruan tinggi, tetapi intinya sama. Setiap lulusan akan ada nih identitas, uniqueness, keunggulan. Lulusan Fitrah, boleh disebut selain Kasino, selain Fitrah Semesta, apalagi? MIMHA Bandung, MIMHA Bandung, lulusan MIMHA Banjarbaru, ya. Banjarbaru apa? Mohon Dips, maaf. panggilannya Dips. Dips. Yeah, Dips, Dips Banjarbaru, MIMHA Bandung, apalagi? Al-Azhar Syifa Budi Surabaya. Al-Azhar Syifa Budi Surabaya. Apapun itu Bapak Ibu sekalian, dan yang lain yang kemudian nanti akan bisa menyebutkan, tetapi
kita akan melahirkan profil lulusan sebagai bentuk learning outcome. Outputnya lulus, name-nya berapa, ya, kemudian masuk diterima ke sekolah lanjutannya apa, itu output. Rapotnya berapa, itu output. Tapi sampai kemudian membangun karakter, identitas, dan sebagainya, dia adalah learning outcome. Ya, membangun profil lulusan dan sebagainya. Dan itu sekali lagi ketika kemudian ada yang memilih jalan pintas untuk tidak jujur, untuk meneruskan pendidikan ke lebih lanjut, itu adalah sesuatu yang melekat sebagai learning outcome dari proses pembelajaran. Tentu bukan semata diserahkan tanggung jawabnya kepada institusi pendidikan formal. Tentu ada soal keluarga, tentu soal ada nilai-nilai dibangun oleh orang tua. Tetapi semua itu menjadi sebuah akumulasi komposit sebagai sistem approach untuk melahirkan learning outcome. Itu poinnya. Sehingga kalau mengacu pada sistem standar perguruan tinggi, kita kalau sampai tertinggi itu sampai 9. Tapi kan di awal-awalnya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada poinnya dari SD melahirkan apa, SMP apa, SMA apa, pada KKNI-nya kita tahu soal ini. Lalu bagaimana kemudian memang untuk menyebutnya, untuk menghasilkannya, ya butuh sebuah proses menerus ya dalam pendekatan sistem tentang bagaimana relevan apa enggak situasinya, bagaimana akademik atmosfernya. Masya Allah, kalau kemudian satu guru harus menangani kelas 1, 2, sampai kelas 6 di tempat tertentu kan, di Papua dan sebagainya, satu guru ngajar kelas 2 dan kelas 3, kelas 5 dan sebagainya, kemudian bergantian dan sebagainya, lalu tidak ada fasilitas, tidak ada akses terhadap sumber informasi, akademik atmosfernya, ya, kemudian komitmen institusi, keberlanjutan, ya, akan ada kecemasan apakah bisa berlanjut atau tidak, siswanya memadai atau tidak, efisiensi, dan semuanya adalah pilar-pilar untuk mengatakan dia merupakan upaya pembangunan dalam pendekatan sistem agar meningkat profesionalitas dalam pendidikan. Begitu. Dengan pangkalnya adalah soal SDM dan bagaimana effort upaya keras dari SDM orang per orang dengan etos kerja untuk menjunjung profesinya dengan profesionalitas. Seperti itu. Dan apresiasi terhadap seluruh kontinum ya life cycle. Jadi artinya kalau semua berharga ya sejak dia terjadi konsepsi, fertilisasi, di kandungan sebagai janin, kita tahu ada ajaran-ajaran bahkan prakonsepsi ya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kemudian berinkognito malam-malam berjalan di antara para rakyat saat beliau menjadi khalifah, lalu mendengar percakapan seorang ibu dengan putrinya. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, ketika sang ibu ini penjual susu dan kemudian hendak mencampurkan susu agar menambahkan keuntungannya, tapi anaknya mengingatkan, sang putri mengingatkan, dan ibu mengatakan, kan tidak diketahui oleh khalifah, oleh pimpinan. Tapi sang anak menjawab, sang putri soleh itu menjawab, Allah Maha melihat. Dan itu didengar dan akhirnya kemudian dijadikan mantu kan ya. Jadi istrinya Umar bin Abdul Aziz kalau saya tidak salah dan seterusnya. Artinya bahkan mencari calon ibu dan calon bapak bagi anak-anaknya. Masya Allah ya. Jadi kalau yang sedang mencari Bapak Ibu sekalian ya, memulai dari prakonsepsi menyiapkan calon ibu dan calon ayah dan seterusnya. Jadi dengan life cycle seperti ini, ya penghargaan pada fokus setiap tahapan. Terdengar nggak suaranya Ibu Bapak sekalian? Ya, terdengar. Ya. Proses fertilisasi yang Dokter Dida akan bisa menjelaskan dengan lebih baik tentu saja, tapi ya, perjuangan ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, bagaimana sesudah ketika seorang suami mendatangi istrinya dan melakukan koitus, hubungan suami istri, melakukan jima, maka pada saat ejakulatnya itu di dalamnya kemudian berlarilah sel-sel sperma dengan cepat dan sebagainya. Dulu skripsi saya tentang itu fertilitas dan kemudian motilitas spermatozoa itu kalau dia yang highly fertile dalam satu tetes saja ada 40.000
sel sperma, karena dia bisa 185 juta katanya kalau fertilitasnya sangat baik ya. Dan Masya Allah bagaimana semua itu nanti hanya satu berjuang. Jadi sejak awal sangat diperhatikan bahwa laqad khalaqnal insana fi kabad, bahwa semua yang menjadi manusia yang kemudian terlahir adalah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan itu sebuah penyemangat dari kita di dalam setiap step kehidupan. Kita kemudian mewariskan nilai-nilai kehidupan sejak masih tadi prekonsepsi, di dalam kandungan, sebagai janin saat lahir, sampai menua adalah nilai-nilai yang tadi menjadi pijakan kita, akan membawa kita. Dan ini ada sekali lagi proses nurturing. Tadi saya sedang mengatakan there is no ujuk-ujuk misalnya. We are Muslims. We announce when we enter our homes. Assalamu alaikum. We are Muslims and we have a lot of respect for our elders. We are Muslims. We are very serious about self-hygiene. We are Muslim. We like to feed others. We are Muslims. And we pray 5 times a day. Allahu Akbar. We are Muslims. We have to share a portion of our wealth with the poor. We are Muslims. We keep our homes clean so we have a clean place to pray. We are Muslims. We are an ummah. We are a community. And we look out for each other. Masya Allah ya, di proses karena yang berlangsung kita semua learning, not just studying. Kita tidak mereduksi makna pendidikan dengan sekedar pengajaran ya, bahan-bahan dalam pengajaran dalam kelas kemudian dideliver ya, adalah kita memahami makna yang jauh lebih substantif tarbiyah dibandingkan dengan taklim, bukan sekedar aspek kognitif knowledge yang ditambahkan, tapi valuing. Kata tarbiyah sendiri ada robba ya rubu ya, tarbiyatan dan sebagainya, Bapak Ibu semua sudah lebih tahu. Dengan demikian memaknainya adalah not just schooling but educating ya, dia bukan formal sekolah-sekolah itu, tapi ada nilai education, sebuah proses ya, learning not just kalau studying nanti lepas lulus as a student-nya udah nggak lagi, dia berhenti. Kalau kita kan minal mahdi ilal lahdi, kita adalah seperti itu. Bahkan Aristoteles mengatakan educating the mind without educating the heart is no education at all. Sama seperti kita tadi menyebut tarbiyah, itu adalah sesuatu yang ada soal nilai-nilai bagaimana seorang hamba ya mengacu, mengikat diri kepada Robnya dan sebagainya. Dan ini adalah sang pendidik, insan pendidik, Bapak Ibu, kita semua adalah lifelong learners. Pembelajar seumur hidup yang kemudian membutuhkan professional development, persis seperti Kak Tinyo yang mintakan kita diskusikan saat ini soal bagaimana membangun profesionalisme, bagaimana knowledge refinement, bagaimana positive training, bagaimana collegial collaboration, sehingga kata personal value ya, personal problem yang merupakan personal menjadi share, kolegial, menjadi tanggung jawab bersama, permasalahan bersama, cita-cita bersama, dan dalam ongoing coaching, tidak sendiri, didampingi. Barulah pohon tumbuhnya pendidikan yang profesional menjadi berakar kuat. Ada ayat juga dalam tentang akar kuat. Daunnya kemudian rimbun ya, karena sirami cukup air knowledge ya, kemudian tambahan-tambahan lain dan juga sinar matahari. Dan ini adalah sebuah kemestian, keniscayaan, karena kita menghadapi waktu-waktu yang sangat challenging dengan ya, kan nggak ada yang tetap kecuali perluan sendiri. Mengapa wal asr sejak kecil kita diajarkan waktu di sekolah ya wal asr gitu, innal insana, itu adalah karena changing times itu memberikan juga challenging times seperti itu. Harus selesai jam berapa Kak Sinyo? Mungkin saya harus singkat nih, ada banyak, berarti nggak akan selesai ini, tapi nanti kita biasanya sampai pukul 7 termasuk. Baik. Berarti saya harus stop dengan beberapa slide berikut. Nanti sebetulnya kalau sekedar saya hendak memperlihatkan Ibu Bapak sekalian, sebentar. Kalau saya memperlihatkan tidak dalam tidak dalam slideshow, akan terlihat ini slide ke-37. Dari yang saya siapkan adalah sampai
juga termasuk beberapa video-video sampai di 76. Jadi baru separuhnya, tidak mengapa, yang paling berharga adalah berdialog dengan ibu bapak sekalian, tetapi saya hendak menyemangati tentang soal value, tentang bagaimana kita bisa dengan satu saja video singkat, ya. Selain itu nanti kita video singkat yang hendak saya perlihatkan. Suaranya kedengeran? Benar. Ryan, the top scorer captain, looks very determined to win and get his team into the finals for the third year in a row. Well, Mike, the challenging team captain has not lost a single match this season. Can he stop Ryan? Coach, we can't let Sean play in the next game. We need the best players to win. Captain, I didn't set out to teach this team to be winners. I taught this team to be better people. To be better people, not to the win. Remember when you first started? I was the worst on the team. But you gave me a chance. Because you keep trying. Ask yourself, Captain, how do we rise as a team? How do we rise as a team? You guys go first. I'll see you tomorrow. Bye. Bye. 3 years. I've never seen you score. Why keep trying? Why don't you just give up? Hope? Everyone should have hope, right? I hope that I will get the same chance. I hope that the next one will get in. Let's try together. And then we flick it using a wrist. Good job. We do it together. Well done. Keep on doing great quotables. Coach, can we bring Shah into the game? Ini mau ajak Sin. How do we rise as a team? We rise by raising each other. But coach, Sean doesn't have a jersey. Yang nggak punya jersey. He does. Sean. Hey! Wear your jersey inside out. Jersinya terbalik. Come on, Sean. 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 Wow, teamwork at its
tonight's most inspiring moment. I've never seen anything like this before. Come on, Sean. Ryan, stop doing it. You're passing up your chances of winning. I'm just passing on some hope. The game is now even with 6 seconds left. Whoever scores the next shot will win. Ryan's going to score for sure. He's clear to the basket. This one's for the championship, and Sean is blocked. He has no clear shot. He's going to need a miracle. Foul? Captain might just foul. What was he thinking? This is unbelievable. I believe the opposing team has just given him a miracle. It looks like both teams are no longer playing to win. They are now playing for humanity. Sean gets 2 penalty shots. He only needs to score 1 to win the game for his team. Don't give up hope. It's gonna be the next one. Rise as a team. We rise as each other. Ada. Bapak Ibu sekalian, itu bagian dari dialog kita belum selesai, tetapi saya kira saya kembalikan pada Kak Sinyo untuk barangkali sekian menit tersisa masih ada yang hendak disampaikan sebelum nanti kita tutup. Nah, terima kasih, saya kembalikan pada Kak Sinyo. Ya, jazakillah khair Bu Tias. Sebelum masih ada waktu untuk bertanya, mengingatkan untuk teman-teman yang teman-teman kemarin belum hadir bisa diingatkan, karena kadang kalau kita memberikan flyernya terlalu jauh pada lupa ya, yang biasanya hampir 70-90 baru 50-an hari ini. Baik, Bu Tias, sebelum ada teman yang bertanya, ini saya ingin bertanya yang kami sering hadapi ya, itu misalnya ada guru yang dia pas waktu kita awal masuk tuh atraktif, inovatif, kreatif dan sebagainya. Tetapi ketika misalnya nih berkumpul dengan lingkungan yang tidak mendukung, akhirnya dia kayak semacam hopeless, dan mungkin juga terjadi di tempat yang lain, bukan cuma guru ya. Akhirnya dia jadi mengikuti lingkungan itu tuh yang seharusnya menjadi penyemangat bagi yang lain, ini malah jadi ikut-ikutan gitu. Nah itu bagaimana mungkin kalau dari tanggapan Ibu Tias, mungkin masukan bagi kami sebagai pendidik. Tafadhol. Terima kasih. Mungkin sekedar sharing, intinya nggak akan pernah bisa sekedar menjadi single fighter.
per individu kita diminta untuk insya Allah menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang hari ini lebih baik dari kemarin dan kemudian esok insya Allah lebih baik dari hari ini. Itu adalah konsep untuk membuat kita menjadi master secara individu, bukan secara formal dapat gelar master, tetapi menjadi seseorang yang selalu melakukan yang terbaik, ya kan, ibda bin nafsik, mulai dari seperti itu, kemudian to change other we may have to change ourselves first, dari kita dulu gitu kan, kemudian aslih nafsaka wad'u ghairaka, perbaiki dirimu, ajak orang lain. Tapi nggak pernah bisa mengandalkan karena kita tahu kita semua naik dan turun gitu ya, termasuk motivasi dan sebagainya, maka tidak pernah bisa bersendiri ya. Prosesnya adalah ya dia mendapat tempat yang memiliki quality of work life yang baik dalam sebuah organisasi yang mengundang untuk terus juga bersama belajar, sehingga bukan menjadi seorang learner sebagai individual dan memasterkan dirinya, tetapi bahkan dalam sebuah organisasi yang siap menjadi organisasi pembelajar, yang bahkan kemudian selalu ada undangan untuk meningkatkan, kalaupun kesalahan tidak sekedar blaming atau bahkan shaming dan naming orangnya, tetapi mengapa sebagai sebuah sistem itu muncul, bagaimana monitoringnya, bagaimana supervisinya, dan seterusnya. Jadi saya kira itu poin-poin yang kita tahu bahwa memang ini kerja yang bukan proyek singkat, untuk hal yang sangat menjadi upaya menjaga keluhuran hamba-hamba Allah ya, dan memastikan mandat sebagai khalifah di muka bumi itu terlanjutkan ya, maka tentu saja adalah kerja sistemik. Sehingga ini beberapa yang sebenarnya saya singkat nanti tentang mengacu pada siklus hidup, tentang bagaimana personal mastery tapi dalam learning organization. Saya kira itu Kak Sinyal, tentu tidak bisa menjawab dengan lengkap, tetapi setidaknya itulah yang secara cepat bisa kita respon. Demikian saya kembalikan. Ya, siap. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa juga lewat chat. Masih ada sekitar 8 menit. Sambil menunggu teman-teman menulis atau resen, saya bahkan menuliskan misalnya membuat strategi dan mendapatkan sistem, kalau mau outputnya bagus, outcome-nya prosesnya diperbaiki, inputnya diperbaiki, inputnya SDM-nya dikapasitasi dan sebagainya. Lalu landasannya adalah hingga aksi terkecil. Jadi kalau ada seseorang mau ikut kursus ini, seorang guru mau melanjutkan, dia adalah karena mandat dari apa yang telah ditetapkan dalam strategi besarnya, peningkatan kapasitas SDM dengan alokasi yang definitif akan dipelajari, akan meningkatkan keilmuan di bagian itu, proses cascading sampai ke bawah. Silakan. Siap. Silakan, ada yang mau ditanyakan teman-teman, bisa japri, tapi nggak perlu malu ya. Bang Ilyas bisa. Kalaupun nggak bertanya, mau sharing, senang mendengar. Ada yang mau sharing, ada yang mau menyampaikan pandangan, ada yang mau apakah begini gitu ya, mengkonfirmasi saya merasanya seperti ini, silakan Bapak Ibu sekalian. Silahkan teman-teman kalau mau ada yang bertanyakan atau ada yang belum paham, karena memang dari tadi cepat sekali ya. Jadi saya minta maaf ya. Iya, saya ketiknya juga. Itu kelemahan saya kalau begitu, itu keterbatasan. Bulan depan nih. Keterbatasan saya kalau begitu. Poinnya adalah saya terutama kalau bersemangat itu bicara dengan cepat, dan sayangnya hampir selalu saya bersemangat, jadi hampir selalu berarti saya ngomongnya cepat. Mohon maaf sekali. Iya, nggak apa ya. Jadi kita tadi agak nge-lag dulu, terus paham kayak gitu. Mbak Tias. Iya. Silakan. Iya, Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dida udah biasa akan cepatnya omongan saya. Dokter Dida juga cepat soalnya kalau ngomong. Tapi udah biasa dengar Mbak Tias. Iya, kalau kayak gini kayaknya harus 2 sesi, Mbak. Masya Allah. Biar sesi pertama dicerna dulu oleh guru-guru, nanti sesi kedua baru Mbak Tias dibombardir dengan pertanyaan dan diskusi. Boleh, insya Allah. Ya, tapi menarik ya, karena baru kali ini kita juga interaktif gitu. yang kita harus aktif gitu. Ya, karena kalau menurut saya topiknya Mbak Tias ini banyak yang bisa kita bahas sebetulnya. Karena ini kan problem kita ya. Mungkin di sini saya sebagai salah satu owner dari dari sekolah, dan kita punya ya hasil pengamatan atau observasi dan harapan sendiri. Sementara mungkin guru-guru juga punya ya problem sendiri yang
harapannya sih pada akhirnya kita akan keluar dengan strategi yang sama ya Mbak Tias ya, untuk Iya, mencapai setuju sekali. output yang sama. Dan mensinkronkan dua hal ini kan kadang-kadang kan tidak mudah gitu loh. Apa yang kita harapkan di lapangan kenapa belum terjadi, sementara dari guru-guru juga merasa apa yang dibutuhkan tidak didapat, tapi juga tidak mengetahui kesulitan yang kita hadapi di atas gitu misalnya. Jadi menurut saya sih bahan diskusinya banyak sekali di sini yang kita bisa diskusikan secara terbuka, tentu dengan mindset pada akhirnya ya kita bisa mencapai tujuan yang baik bersama. Jadi saya paham sih kalau teman-teman di sini banyak yang terengah-engah. Ini khasnya Mbak Tias nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Dulu beliau co-promoter Mohon saya maaf. S3. Jadi kalau sama Mbak Tias saya ngerekam, karena kalau saya nyatet sambil dengerin biasanya ada yang miss, saya udah ngerekam biar nggak Iya, kehilangan. besok teman-teman bisa nonton rekamannya di YouTube ya. Ya, tapi kayaknya menarik nih Kak kalau Mbak Tiasnya berkenan juga bulan depan kita lanjut sehingga Ya, lebih banyak siap. diskusi yang berbobot Ya, menjelang tahun ajaran baru apalagi kan ya, supaya kita ya, bisa lebih siap lagi nih menerima murid-murid dan memberikan yang terbaik. ya, Ya. siap. Saya mau melihatkan satu slide dan kemudian juga satu slide terakhirnya adalah persis tadi ini bagaimana pandangan salah seorang bagian dari owner yang juga punya visi, punya harapan, punya background tertentu ya, dan bagaimana itu akhirnya menjadi kata share, itu poinnya mencapai titik. Misalnya kalau kita semula adalah dari, sebentar saya munculkan, adalah kan kemudian udah terlihat ya? Ya, sudah. Ya, kan masing-masing punya pandangan berbeda, bisa orang per orang, dan begitu orang per orang itu bisa guru, ada bagian dari administrasi, bagian representasi dari orang tua murid, suara siswa juga gitu ya, keinginan dan sebagainya, itu kan menjadi sebuah titik temu bagaimana tadi mulai dari orang per orang sampai kemudian tadi bahkan apa yang diinginkan oleh per orang, tapi sampai secara umum seluruh stakeholder-nya yang kemudian dipenuhi. Itu sedang ada membayangkan dulu dibangun dengan apa basic value-nya, sejarahnya dulu apa, tapi juga melihat kemampuan internalnya, lingkungan yang dinamis berubah dan sebagainya. Jadi artinya memang memastikan kita mendengar suara guru, mendengar juga pandangan dan harapan, lalu visi owner, ya, kemudian memastikan aspirasi komite sekolah gitu ya dengan wakil orang tua, itu adalah bagian sedang mendevelop bersama sehingga menjadi kata share. Itu mungkin meresponnya sehingga menjadi sangat penting kalau begitu akhirnya akan menjadi collective action, bergandengan tangan bersama karena sudah tahu tujuan. Jadi kalau when there is no share vision, people go in different ways, akan beda jalan diri. Tapi kalau ada share vision, orang akan pergi bersama-sama, bukan satu arah, tetapi in the same, ya, same direction atau direction. Jadi akan arahnya sama gitu, tapi peran masing-masing, peran owner, peran guru, peran pengelola, kepala sekolah, peran orang tua dan seterusnya. Saya kira itu. Ya. Karena tinggal 2 menit lagi, boleh saya menutup dengan satu slide closing saya? Ya, tafadhol, Ibu. Ya. Saya mau menyampaikan ini, satu slide untuk mengatakan harapannya karena ini bukan semata usaha secara material di dunia. Ada banyak ikhtiar insani yang kita lakukan dengan menjejakkan kaki di bumi di kondisi kenyataan berbasis data. Tetapi untuk nilai-nilai yang berkaitan dengan harapan hamba-hamba Allah yang berpegang pada nilai-nilai Allah, kita tahu ada dimensi yang bukan cuma bumi tapi dimensi langit. Dimensi bagaimana fa'alul lima yurid, bagaimana Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki, bagaimana semua adalah bagian dari turunnya izin dan ridho Allah gitu. Sehingga kita akrab dengan kata keberkahan gitu. Ya, kita akrab dengan upaya kita, harapannya mudah-mudahan berkah gitu ya, berkah memberi manfaat dan sebagainya. Jadi keberkahan itu ziyadatul khair, tambahan kebaikan, kasratul khair atau added value. Dan saya kemudian merasa bahwa ada contoh untuk kita berupaya
ada komponen sebagai subsisten guru, ada komponen administrasi, ada komponen kemudian pengelola harian fisik termasuk janitor, cleaning service, keamanan, ada komponen owner, ada komponen siswa, ada komponen orang tua dan komite sekolah, ada kemudian pemerintah dan semuanya bergabung. Tetapi ketika berinteraksi ya dalam sebuah konektivitas yang baik akan menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai emergent properties, interaksi yang sehat gitu, yang kemudian menambah keberkahan. Seperti hidrogen adalah gas, tidak ada unsur air di dalamnya. Demikian pula oksigen, oksigen adalah gas. Ya, gas ini si oksigen atau hidrogen ada yang mewakili owner, ada yang mewakili orang tua, ada yang mewakili. Tetapi ketika berinteraksi semua atom-atom tersebut dalam persenyawaan yang sehat dengan memaknai kata share kebersamaan tadi, maka akan lahir emergent properties, sesuatu yang baru, hadir baru di luar dan lebih dari yang membentuknya. Di luar dari gasnya, lebih dari gasnya, lahirlah H2O. 2 atom hidrogen dengan 1 atom lahir hidrogen air. Dan kemudian kita tahu air itu hanya ada karena persenyawaan antara hidrogen dan oksigen, H2O. Tidak ada di sebelahnya. Itulah kita memaknai sebagai keberkahan. Mudah-mudahan ikhtiarnya adalah sebuah bentuk ikhtiar kita mendapatkan keberkahan dari Allah karena interaksi bersama-sama yang mengubah kata bersendiri masing-masing hidrogen dan oksigen sebagai gas menjadi kata share dalam persenyawaan as a system. Saya kira itu, afwan minkum, mohon maaf lahir batin kalau ada hal yang kurang. Astagfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Tias atas semua ilmu yang semoga menjadi keberkahan dunia akhirat. Amin. Biasanya ditutup dengan doa yang dipimpin oleh narasumber. Apakah? Oh, nggak bisa saya, nggak mau. Oh iya, Ustadz Abdu, apakah berkenan Ustadz Abdu? Maaf, Ustadz Abdu. Iya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat selalu, jaga kesehatan, tetap semangat untuk menggapai surganya Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin semua. Ya, sehat selalu. Mbak Tia. Sama. Amin.